Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan tugas ruang kolaborasi saya pada modul 2.3, yakni terkait praktek coaching bersama rekan sejawat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Prasetya Kencana, guru penggerak Angkatan 7 BBGP DI Yogyakarta. Ada fasilitator saya, Bapak Mahmud Zulkifli, kemudian pengajar praktik Ibu Mintauli Banjarnahor. Di sini saya berkolaborasi dengan Ibu Yayu Susanti. Berikut hasil tugas ruang kolaborasi saya. Selamat menonton. Ya, Assalamualaikum Bu Yayu. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Pras. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya Bu Yayu? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar Pak Pras bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Alhamdulillah. Gimana nih Bu Yayu? Ada yang mau didiskusikan kira-kira? Ada Pak. Iya nih. Jadi begini Pak. Saya mau cerita nih tentang masalah yang ada di sekolah saya. Jadi ada salah satu siswa saya ketika belajar di kelas ataupun di lingkungan sekolah, ketika dia bermain dengan temannya, dia itu sering berkata kasar atau kotor, Pak. Saya jadi merasa miris dan risih gitu ketika mendengarnya. Yang saya takutkan, kebiasaan tersebut itu bisa terbawa gitu sampai dia dewasa nanti dan juga dapat memberikan dampak yang kurang baik gitu, baik dalam dirinya maupun kepada orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu, gitu. Pak. Oh, seperti itu. Jadi yang Bu Yayu harapkan nih dari diskusi kita hari ini apa ya, Bu? Oh, yang saya harapkan dari diskusi kita kali ini, Pak, mungkin saya bisa mendapatkan masukan gitu atau solusi yang efektif yang dapat membantu saya dalam menangani permasalahan siswa tersebut. Ya setidaknya dapat menumbuhkan kesadaran dirilah pada siswa tersebut, Pak. Oh, gitu. Oke, mungkin Bu Yayu bisa menceritakan sedikit nih, kira-kira keadaan siswa tersebut seperti apa ini, Bu? Oh, jadi gini, Pak. Informasi yang saya dapatkan, yang saya tahu, itu dari teman dan orang tuanya, kenapa siswa tersebut bisa melakukan hal tersebut itu, faktor utamanya itu kurang perhatian, Pak, dari orang tuanya, gitu, dan pengawasan dari orang tuanya, karena orang tuanya itu katanya sibuk kerja, dan mungkin pengaruh dari faktor lingkungan juga kali, Pak, dan penggunaan gadget yang terlalu tahu sendirilah Bapak juga, anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Oh, jadi banyak faktor ya, Bu, ada dari orang tua, dari lingkungan, dan juga mungkin dari gadget ya, Bu ya. Betul, Pak. Bu, mungkin menurut Bu Yayu nih, kira-kira ada dari 3 faktor itu, faktor yang paling utama yang melatar belakangi siswa tersebut seperti itu apa, Bu? Sepengetahuan saya ya Pak, faktor yang paling mempengaruhi anak tersebut bisa berkata demikian itu adalah kurangnya dari perhatian orang tua, Pak. Karena mungkin karena kondisi keluarganya juga yang nggak utuh, karena orang tuanya bercerai, lalu ibunya juga sibuk bekerja. Jadi terkadang anak tersebut itu juga tinggalnya nggak sama ibunya, Pak. Kadang-kadang juga tinggal sama neneknya, gitu. Jadi mungkin dari pengawasan ibunya itu kurang sekali. Nah, yang namanya nenek-nenek itu kan maksudnya udah sepuh gitu ya Pak, pasti ya berbeda dengan ibunya sendiri gitu. Jadi kurangnya perhatian gitu Pak, faktor yang utama itu yang bisa mempengaruhi anak tersebut. Bisa jadi demikian. Jadi faktor dari kurangnya perhatian orang tua ya Bu di sini. Oke Bu Yayu, mungkin selanjutnya nih saya mau tahu dulu mungkin Bu Yayu bisa menceritakan nih awal mula siswa tersebut itu seperti itu. Itu kira-kira kapan? Awal mulanya seperti apa gitu? Awal mulanya saya mengetahui anak tersebut sering berkata kasar atau kotor, yaitu pada saat proses pembelajaran itu dilakukan tatap muka, Pak. Karena kan sebelumnya ketika COVID kan pembelajaran dilaksanakan secara PJJ ya Pak ya. Jadi saya kurang mengetahui lebih detail lah bagaimana perilaku atau sikap anak tersebut. Jadi setelah
pembelajaran itu dilaksanakan tatap muka full di sekolah, saya baru mengetahui oh ternyata anak ini seperti ini gitu di sekolahnya. Nah dari situlah saya mencari tahu Pak, mulai kapan nih anak tersebut melakukan hal tersebut. Nah saya berkonsultasi dengan wali kelas sebelumnya. Jadi sudah ada konsultasi atau mungkin komunikasi ya dengan wali kelas sebelumnya. Betul. Nah, terus mungkin dari komunikasi itu atau diskusi itu dengan wali kelas yang sebelumnya itu informasi apa saja yang mungkin Bu Yayu dapatkan dari situ? Nah, setelah saya waktu itu mengkonfirmasi dan konsultasi dengan wali kelas sebelumnya, Pak, ternyata siswa tersebut itu memang sudah menunjukkan perilaku tersebut itu sejak lama. Jadi di kelas sebelumnya pun ternyata menurut wali kelas sebelumnya anak itu juga sudah perilakunya sudah demikian, menunjukkan hal-hal yang aktif, tapi aktifnya itu berbicaranya itu ya di luar kontrolnya dia gitu. Mungkin karena ya itu tadi banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Nah, namun waktu saya konsultasi dengan wali kelas sebelumnya, wali kelasnya pun pada saat itu sudah berusaha maksimal Pak untuk menangani masalah ini, hanya saja mungkin hasilnya belum maksimal. Oh, berarti intinya sudah ada tindakan ya, cuma belum maksimal gitu ya Bu ya. Oh iya. Dan mungkin setelah ada info seperti itu, mungkin udah ada tindakan tapi belum maksimal ya. Mungkin yang selanjutnya yang akan dilakukan Bu Yayu terkait siswa tersebut itu seperti apa? Setelah ada informasi itu ya Bu ya. Oh iya. Jadi setelah saya mendapatkan informasi dari wali kelas sebelumnya Pak, nah hal yang saya lakukan pada saat itu saya berusaha untuk tenang ya Pak ya menghadapi masalah ini dan memberikan penjelasan serta pengertian kepada siswa tersebut Pak, serta senantiasa memberikan contoh yang baik lah dengan berkata sopan santun terhadap orang lain. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru sudah sepatutnya menjadi role model bagi anak murid kita ya. Saya senantiasa setiap hari gitu kepada siapapun, kepada murid yang manapun, bukan cuma siswa tersebut aja, saya berusaha untuk berbicara, mengajak mereka mengobrol atau berkomunikasi dengan kata-kata yang sopan dan enak didengar, seperti itu Pak. Oke Bu, mungkin Ibu ada nggak Ibu hal lain yang sudah Ibu lakukan Bu? Selain tadi tentunya. Ada Pak, jadi hal lain yang sudah saya lakukan itu diantaranya memberikan pujian Pak ketika siswa tersebut tidak berkata kasar atau kotor. Jadi ketika anak tersebut di kelas sedang belajar ataupun siswa tersebut sedang bermain dengan temannya di lingkungan sekolah, ketika dia tidak berkata kasar atau tidak berkata kotor, saya memberikan pujian supaya anak tersebut itu merasa dihargai, merasa diterima keberadaannya seperti itu. Dan saya harapkan juga dengan adanya hal tersebut bisa ya sedikit bisa merubah lakunya lah Pak, supaya anak tersebut bisa lebih sopan lagi dalam berbicara. Wah, keren sekali Bu. Ternyata sudah banyak usaha nih dari Bu Yayu untuk mengatasi hal tersebut. Lah, kemudian kira-kira nih Bu Yayu ke depan yang ingin Bu Yayu lakukan itu apa? Baik Pak, jadi ke depannya yang akan saya lakukan yaitu yang pertama nih Pak, mungkin melakukan komunikasi yang intens, berbicara dari hati ke hati gitu ya dengan siswa tersebut, ya setidaknya ya bisa menyentuh hatinya gitu. Nah, untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang benar-benar bisa mempengaruhi siswa tersebut bisa melakukan hal itu tuh apa gitu. Jadi saya bisa tahu oh iya treatment apa nih yang bisa saya lakukan gitu. Nah, selain itu juga saya berencana untuk melakukan pemantauan Pak secara rutin gitu, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan juga saya ingin bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan pengawasan atau pemantauan pada saat siswa tersebut berada di rumah. Seperti itu Pak. Mantap Bu. Oke, mungkin kira-kira nih Bu, mulai kapan nih Bu Yayu bisa melakukan tadi kan seperti tadi pemantauan itu, mulai kapan kira-kira? Secepatnya Pak, mungkin minggu-minggu ini saya akan mulai melakukan rencana saya untuk menangani masalah yang dihadapi siswa saya tersebut supaya ya tidak
apa ya namanya, tidak berlarut-larut gitu, Pak. Oke, Bu. Tadi kan ada beberapa rencana ya, Bu. Mungkin biar kita bisa fokus nih. Kira-kira rencana pertama, rencana awal yang ingin Ibu lakukan tuh yang mana gitu, Bu? Dari rencana tadi. Iya, Pak. Yang paling mungkin bisa saya lakukan secepatnya yaitu ya mungkin melakukan komunikasi, Pak. Melakukan komunikasi yang intens dengan siswa tersebut dan juga memberikan penguatan gitu, Pak, terkait masalah ini. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti intinya komunikasi dulu ya, Bu? Iya, komunikasi dengan siswa tersebut dan memberikan penguatan. Oke, kira-kira satu lagi nih, Bu. Selanjutnya nih, Bu, kan mungkin Bu Yayu perlu bantuan nih, mungkin dari seseorang, entah orang tua, entah siapa. Kira-kira siapa nih, Bu, yang bisa membantu atau mendukung Bu Yayu menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, orang yang paling mungkin bisa membantu siswa tersebut adalah orang tuanya sendiri, Pak. Kenapa? Karena menurut saya peran dan dukungan dari orang tua itu sangat penting, Pak. Keren nih, Bu. Selanjutnya nih, Bu, mungkin apa yang Ibu harapkan nih, Bu, setelah Ibu melakukan treatment ini ya, Bu ya? Itu yang Ibu harapkan tuh apa, Bu Yayu? Yang saya harapkan yaitu tadi, Pak, saya ingin mengubah atau membentuk kesadaran diri dalam siswa tersebut gitu, Pak. Jadi ya seenggaknya siswa tersebut bisa merubah lakunya gitu, Pak, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi seperti itu, dan dia tidak tidak terbiasa atau tidak akan mengulangi mengucapkan kata-kata yang memang tidak seharusnya dia ucapkan gitu, Pak. Wah, sayang banget, Bu. Ini nggak terasa nih, Bu. Udah sore aja waktu kita itu, Bu. Mungkin betul sangat sekali, seru ya, Bu. Nggak terasa nih, Bu. Oh ya, Bu. Nih, Bu. Dari sebelum kita menutup ya, Bu. Mungkin setelah ini, Bu. Dari yang kita sudah lakukan nih, Bu. Kira-kira apa nih yang Ibu Yayu sudah dapatkan nih, Bu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Jadi saya bisa sharing tentang permasalahan yang saya hadapi dengan Pak Pras. Pak Pras juga alhamdulillah sudah mendengarkan curhatan saya tentang siswa saya. Jadi alhamdulillah saya merasa lega, Pak, setelah diskusi yang kita lakukan hari ini. Saya juga bisa mengetahui dan dapat membuat rencana atau upaya yang akan saya lakukan ke depannya untuk menangani masalah ini. Seperti itu, Pak. Ya, semoga ke depan Bu Yayu bisa melakukan dan mendapatkan apa yang Bu Yayu inginkan ya, Bu Yayu. Amin. Oke, Bu Yayu, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita ya, Bu. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan, Ibu. Siap. Ya, terima kasih Pak Pras. Oke, sama-sama Bu Yayu. Sampai ketemu lagi, Bu Yayu. Iya, Pak. Ya, assalamualaikum Bu Yayu. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Pras. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya Bu Yayu?